Halo. Nah, kembali lagi bersama kami di channel Koas Kopong, edisi Kocak. Koas bercakap. Nah, intro. Nah, Kak, sekarang kita kedatangan narasumber hebat nih, Kak, guru kita, Iya, Kak. Iya. konsultan nefro nih. Iya. Dokter boleh kenalin diri dokter, Dok? Ya, saya dengan Dokter Oklina Ramayani, Iya. spesialis anak. Iya, dokter. Nah, sekarang kesibukannya apa nih, Dok, di setelah Covid hari ini? Kalau kesibukan sehari-hari sebenarnya saya ada mengajar Iya. di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Iya. tapi di sela-sela itu ada tindakan seperti tindakan merawat pasien, Iya. kemudian beberapa tindakan hemodialisis, peritoneal dialisis di rumah sakit. Rumah sakit Ya. ya. Rumah sakit USU ya, Dok ya? Iya, rumah sakit USU, di rumah sakit Adomalik juga. Oh, Iya. ada Malik juga. Jadi, teman-teman, dokter ini adalah satu tenaga pengajar di Fakultas USU ya, yang familiar di Sumatera Utara ini. Nah, ini Dok, kita sekarang akan membahas ini Dok. Kita akan Tentang membahas mengompol nih. Ya. Iya, Jadi silakan. kan banyak ini dok, pasti yang pernah mengompol dari kita pun pasti juga pernah punya Pasti, waktu kecil iya kan dong. dok ya. Anak-anak juga Iya. sering di rumahnya kan. Iya. Jadi mengompol yang seperti apa sih dok yang perlu jadi perhatian kita gitu dok? Iya. Jadi sebenarnya yang namanya mengompol pada usia di bawah 5 tahun itu masih dikatakan normal. Nah, di atas usia 5 tahun kalau masih juga mengompol, nah itu yang perlu menjadi perhatian orang tua, perhatian para nakes ya, dokter. Nah, kenapa? Karena pada usia di bawah 5 tahun, persarapan dari kandung kemih itu sebenarnya sudah mulai cukup matur pada usia sekitar 3 tahun. Sehingga pada usia 3 tahun, 4 tahun, seorang anak sebenarnya sudah bisa mengkontrol perasaan ingin berkemih dan bisa tidak mengompol lagi pada malam hari. Nah, pada beberapa keadaan justru mengompol itu menunjukkan keadaan yang penyakit ya. Misalnya adanya kelainan pada saluran kemih. Iya. Kemudian adanya infeksi saluran kemih. Itu juga menyebabkan seorang anak bisa tiba-tiba jadi mengompol lagi. Jadi pada waktu pertama kali dia usia 4 atau 5 tahun sudah tidak mengompol, kemudian pada usia 5 tahun setengah misalnya dia mengompol lagi. Nah, itu namanya enuresis yang sekunder. Tapi kalau enuresis primer, dia tidak pernah bisa berhenti mengompol walaupun sudah usia di atas 5 tahun. Nah, kalau enuresis primer ini yang perlu dicari juga penyebabnya kenapa tidak bisa mengkontrol kandung kemih. Jadi gini Dok, tadi kan bahas tentang ini ya, ngompol itu sebenarnya maksudnya penyebabnya tidak apa sih Dok sebenarnya Dok? Iya. Jadi kan yang dinamakan mengompol itu adalah ketidakmampuan anak untuk bisa mengkontrol volume kandung kemih yang besar untuk bisa dipancarkan di tempat yang seharusnya, yaitu di toilet. Nah, berarti di dalam masalah perkemihan ada yang dinamakan otot detrusor. Kemudian ada yang dinamakan persarafan. Nah, ini saling bekerja sama untuk bisa membuat suatu keadaan di mana sesak pipis tetapi tidak melampiaskannya pada tempat yang tidak seharusnya. Nah, karena apa? Karena otot detrusor dan persarapan kandung kemihnya cukup baik. Tetapi pada suatu keadaan di mana terjadi perubahan baik pada otot, baik pada persarapan ya. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya enuresis. Ya. Kalau di masyarakat seringnya tindakan bagi anak yang mengompol itu sering di luar batas. Jadi artinya gini, seharusnya seorang anak yang mengompol itu diberi
kepercayaan diri, Iya. bahwa sebenarnya mengompol itu bukanlah suatu hal yang memalukan. Iya, benar dok. Nah, Iya. seringnya bagi masyarakat anaknya usia 6 tahun, 7 tahun mengompol itu dianggap memalukan. Padahal bagi si anak itu sangat menyiksa karena dia belum mampu menahannya dan dia mengompol dan tidak disadarinya. Kemudian orang tuanya merasa bahwa itu adalah suatu hal yang memalukan. Nah, jadi tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah karena dimarahi orang tua, dimarahi lingkungan, ya. 2 hari kemudian dia ngompol lagi. Bahkan karena saking takutnya anak mengompol, dia sampai berusaha untuk tidak tidur malam itu. Padahal itu penting untuk dia sekolah besok paginya kan. Nah, jadi akhirnya nanti prestasi belajar akan menurun. Jadi berefek kemana-mana gitu ya. Ya. Jadi Karena tidak udah perlu dimarahi sebenarnya. Udah dia nggak nyaman karena gangguannya itu tambah tertekan juga tambah gitu. tertekan dan tidak selesai. Iya. Ya, karena dia memang tidak menyadari hal tersebut. Gitu. Ini dok, nah ada hal lucu nih dok, di kampung saya itu biasanya mitosnya itu kalau misalkan anak yang sering ngompol tuh dok, Iya. itu digigit capung dok, Iya. seringnya gitu dok. Nah, Oh ini itu, bukan digigit capung tapi kayak dikasih capung gitu Nah, di itu pusatnya, dok, katanya biar nggak ngompol lagi tuh dok. Nah, itu gimana dok? Pemirsa sekalian ya adik-adikku, itu suatu hal yang sebenarnya tidak perlu diberikan kepada si anak. Iya. Pertama, anak akan merasa ketakutan, dan yang kedua, capung itu sendiri bisa menyebabkan perasaan bahwa dia mau terpipis ya, tetapi tidak bisa dipipiskan. Iya. Ya, jadi akibatnya apa? Dia takut. Iya. Nah, jadi capung itu tidak sebenarnya di dalam pengobatan medis tidak ada sebenarnya istilah memberikan capung pada anak-anak kita yang mengalami enuresis. Nah, jadi caranya sebenarnya bagi orang tua bisa membuat suatu alarm. Alarmnya ya buat seperti alarm di pakai HP boleh atau pakai jam boleh. Jadi pada jam-jam tertentu setelah anak tidur dibunyikan alarm tersebut sehingga diberi kesempatan dia untuk buang air kecil. Ya. Jadi dok, jadi hal yang kayak tadi itu misalnya itu nggak boleh dok ya? Iya, jadi, karena dia anak itu jadi merasa bahwa dia itu dimarahi orang tua atau capung itu benda yang dia takuti. Gitu. Yang ada malah ada trauma juga ya dok ya. Padahal sebenarnya capung kan nggak boleh ditakuti. Iya. Jadi Nah nggak boleh ya, buat ibu-ibu di luar sana yang mungkin nonton podcast kita harus hati-hati ya, itu mitos, nggak boleh dilakukan. Tidak ada manfaatnya. Iya, nggak akan ngefek menyiksa binatang ya. Iya benar. Iya dok, benar dok. Berarti kalau anak mengompol di bawah usia 5 tahun itu masih dianggap wajar ya dok? Masih dianggap wajar. Jadi yang dinamakan enuresis itu ada 2. Ada enuresis diurnal dan ada enuresis nokturnal. Berdasarkan namanya, diurnal artinya baik pagi, siang, sore, malam dia mengompol. Tapi kalau enuresis nokturnal hanya pada malam hari saja dia mengompol. Faktornya tentu saja karena kelelahan atau terlalu capek bermain pada pagi hari. Pada siang hari terlalu banyak ketawa ya, senang-senang. Nah, pada malam hari dia tidak bisa menahan pipisnya karena terlalu dalam tidurnya. Jadi itu berhubungan dengan tingkat tidur seseorang. Oh, berarti udah terlalu nyenyak tidurnya karena sebelumnya capek itu karena ya. Terlalu capek pada pagi jadi kayak atau siang hari. Udah seharusnya udah kerasa buang air kecil, dia nggak sadar dia gitu. Dia sadar. Padahal dia seharusnya bisa terbangun karena perasaan mau pipis itu. Nah, jadi pada ilmu tentang tidur, nah jangan pikir bahwa ilmu itu tentang nefrologi saja, ilmu tentang tidur juga ada. Jadi ada namanya non-rapid eye movement. Jadi pada non-rapid eye movement itu sebenarnya masalah kita adalah dia mampu untuk jadi kalau kita terasa atau sesak mau buang air kecil, dia pasti akan terbangun. Ya. Jadi pada non-rapid eye movement itu tidak akan ada lagi. Jadi orangnya sudah tertidur dalam sekali. Nah,
Tapi kalau pada waktu rapid eye movement itu kalau kita misalnya terasa mau buang air kecil, kita masih terbangun untuk pipis ke kamar mandi. Iya. Jadi jangan terbalik, waktu rapid kita masih bisa. Masih bisa. Nah, pada non rapid dia nggak bisa lagi, jadi udah tertidur. Iya. Yang tidur dalam itu Ya, tadi tidur ya. dalam. Iya. Nah dok, ini tadi kan udah jelasin kan ada yang kencingnya tuh dari sore gitu kan, pagi. Iya. Ada juga yang hanya malam hari saja dok. Iya. Itu sebenarnya yang lebih parah tuh mana dok? Ya Yang jelas yang lebih parah adalah enuresis yang diurnal. diurnal ya dok. Iya. Karena enuresis diurnal kita harus cari penyebab utamanya apa. Biasanya berhubungan dengan perubahan anatomi kandung kemih ataupun perubahan dari persarapan kandung kemih atau ada infeksi saluran kemih. Nah, jadi infeksi saluran kemih itu bisa menyebabkan seorang anak tidak bisa atau tidak mampu menahan volume kandung kemih yang cukup besar untuk pergi ke toilet. Jadi dia sudah terpipis. Nah, jadi gimana kak? Udah kita bahas panjang-panjang tentang ngompol. Iya, ternyata luas juga ya tentang ngompolin. Kalau dulu kan kita mikirnya kayak ngompol biasa. Nah, itu ternyata ada yang perlu diperhatikan juga ya dok dari ngompol ini. Jadi mengompol itu merupakan suatu keadaan yang efeknya itu di masyarakat cukup besar. Apalagi kalau bagi anak-anak usia sekolah. Ya. Jadi bagi anak-anak usia sekolah, dia prestasi belajarnya menurun, kemudian dia tidak mau atau takut berjumpa sama teman-temannya karena mengompol kan takut, malu gitu juga ada. Jadi sosialisasinya jadi kurang. Nah, padahal sebenarnya itu merupakan suatu hal yang harus diberi reward, diberi sedikit oh ini sebenarnya nak nggak apa-apa, nggak hal yang memalukan gitu. Sambil dimotivasi. Gitu ya, nah gitu. Jadi dok, kalau misalkan anak ini di atas usia 5 tahun tadi kan dia masih mengompol, itu bahayanya apa dok yang harus kita perhatikan? Nah, bahayanya kalau dia masih terus mengompol, maka kondisi kandung kemihnya itu akan mengalami perubahan secara anatomis, sehingga nanti waktu dengan berjalannya waktu terjadi perubahan dari aliran urin. Yang harusnya aliran urin itu bergerak dari atas ke bawah, yaitu dari ureter ke kandung kemih dan ke uretra. Nah, dengan adanya perubahan pada kandung kemih itu, ya, pada bagian ujungnya, pada bagian muaranya, maka terjadi alir balik. Alir balik itulah yang dinamakan vesicoureteric reflux. Nah, ini akan menimbulkan perubahan pada infeksi pada ginjal dan struktur yang di atas. Jadi misalnya ureter, ginjal. Nah, padahal biasanya masalah dari enuresis itu adalah di kandung kemih. Tapi karena tidak tertangani dengan baik, akhirnya terjadi alir balik urin, ya, dan terjadilah yang namanya vesicoureteric reflux. Nah, pasiennya bisa ujung-ujungnya jatuh ke gagal ginjal juga. Jadi itu harus diwaspadai. Jadi berefek ke organ lain ya dok, yang tadinya hanya di vesika urinaria bisa naik gitu. Nah, jadi juga ya kak. Iya, harus hati-hati juga nih, jangan dianggap sepele ya. Iya, jangan dianggap sepele. Biasanya ibu-ibu yang datang ke poliklinik kita di rumah sakit itu menyatakan bahwa si anak sebelumnya sudah pernah bisa mengontrol kandung kemihnya, tapi kemudian tidak bisa lagi karena berbagai penyebab. Bahkan ada yang datang ke kita, ya, dia sudah usia sekitar 10 tahun, sudah SD ya, SD, dan tidak bisa lagi mengontrol kandung kemih yang sebelumnya dia bisa mengontrol kandung kemihnya. Jadi riwayat dari perjalanan penyakit ini perlu ditanyai, ya. Mungkin ada riwayat trauma, mungkin ada riwayat infeksi saluran kemih berulang, atau perubahan pada persarapan. Jadi itu ilmu kita pada berhubungan dengan namanya itu mixiocysto uretrografi. Jadi ada hubungan antara
perkemihan, kandung kemih, ya, dan kemudian persarapannya. Dok, gini dok, kan biasanya itu ada gejala lain nggak sih dok selain kayak hanya mengompol saja tuh dok? Apakah darah sendiri apa gimana tuh dok? Nah, kalau dia enoresisnya itu yang diurnal, ya, itu biasanya disertai dengan perasaan tidak lampias. Jadi walaupun dia sudah terpipis, kemudian merasa mau pipis lagi, kayak nggak lega, ya tidak lega. Jadi frekuensi, urgensi itu merupakan tanda-tanda dari adanya perubahan pada otot daripada kandung kemih tadi. Nah, itu yang harus diwaspadai karena nanti dia bisa resiko ureteric reflux. Tapi dok, kalau misalkan mengompolnya ini hanya sesekali gitu, nggak sering. Misalkan malam ini biasanya udah nggak pernah ngompol nih, terus malam ini ngompol, besokannya nggak lagi, jadi hanya sesekali gitu. Itu masih dianggap normal atau nggak? Oh, jadi nggak apa-apa gitu ya dok. Jadi ingatkan kepada keluarga bahwa sebenarnya tindakan kan kalau sebagian orang tua bilang kalau mengompol anaknya harus menjemur tilamnya atau menjemur spraynya sendiri. Nah, itu tindakan yang menyebabkan si anak merasa minder. Ya. Minder, takut ya, karena pasti dimarahi oleh orang tua. Kan mencuci spray nggak gampang. Iya, apalagi yang lebar. Apalagi yang lebar kan. Aduh, saya pun berat tuh dok. Jadi jangan dimarahi. Malah justru kita harus memberi penerangan kepada si anak. Jadi paginya itu atau siangnya itu jangan terlalu capek. Jangan terlalu capek. Ya. Selain itu apalagi tuh dok edukasinya yang edukasi yang kedua yaitu minum terakhir adalah sekitar jam-jam 8:30 malam. Kenapa? Karena kalau nanti dia banyak minum, pada waktu dia nanti tertidur, perasaan dia pipis dan akhirnya akan ngompol. Jadi minum itu terakhir misalnya jam-jam 8:30 malam. Kenapa? Pada waktu dia belum tidur, ya, pergi dulu ke toilet. Ya, sebelum dia mau tidur itu pergi dulu ke toilet, baru kembali ke kamar tidur dan diusahakannya tidur. Nah, cara lain adalah ya buat alarm. Nah, alarm ini akan berbunyi pada sekitar misalnya jam 1 malam atau 1:30 malam ya. Untuk apa? Untuk membangunkan dia untuk ke kamar kecil. Walaupun tidak terpipis. Nah, atau walaupun dia sudah terpipis, dia tetap ke kamar mandi. Supaya apa? Supaya dia belajar bahwa sebenarnya pada jam 1:30 malam dia harus ke kamar mandi untuk pipis. Nah, ada lagi yang ketiga, namanya penggunaan obat-obatan. Ya. Namun penggunaan obat-obatan tentu harus mendapatkan peresepan dari dokter. Karena banyak obat yang beredar di pasaran itu justru bahaya bagi kandung kemih si anak. Banyak efek sampingnya ya dok? Iya betul, banyak efek sampingnya. Gimana Kak? Udah luas banget kita ngobrol ya, kita ngobrol dong. Bahkan kalau di luar negeri itu masih ada yang menggunakan namanya alarm yang dipasang langsung ke bagian celana dalamnya. Nah kita nggak ada, kita belum ada. Itu kan dok. Nah, jadi begitu basah sedikit saja dia sudah ting. Bisa bunyi gitu ya dok. Iya. Kalau kita kan jam aja yang kita mainkan. Kayaknya perlu kita dok. Sepertinya itu nanti kalau Gus punya anak ya. Harus impor. Oh iya dok, kalau untuk ini dok, kapan waktu untuk toilet training itu mempengaruhi juga nggak dok dengan kebiasaan mengompol? Jadi gini, toilet training itu harus dimulai sedini mungkin, sekitar usia 2 atau 3 tahun. Nah, kalau misalnya terlalu cepat toilet trainingnya, apakah bisa menjadi enoresis? Enggak juga. Atau kalau terlambat toilet trainingnya, apakah bisa anaknya terusan enoresis? Tidak juga. Tetapi ada kendala kalau anak tidak diajari untuk cepat-cepat atau tidak diajari untuk toilet training lebih dini. Kenapa? Karena si anak merasa bahwa tindakannya untuk buang air kecil di tempat yang tidak seharusnya itu merupakan suatu hal yang lumrah. Nah,
Jadi orang tua harus membiasakan si anak ya, kalau dia terpipis, baik dia terpipis atau tidak terpipis, harus dibawa ke kamar mandi. Kemudian harus disebutkan, ayo kita lepas pakaian dalamnya, kemudian harus kita cebok ya, siram. Nah itu untuk apa? Untuk merasakan bahwa itu sensasi berkemihnya sudah ada. Nah jadi sensasi berkemih itu dipengaruhi oleh banyak hal sebenarnya. Bukan hanya mengenai masalah persarapan, tapi juga perasaan bahwa ini sudah saatnya aku harus ke kamar mandi. Gitu. Nah, itu dia. Oh berarti peran orang tua ini juga perlu ya dok ya. Iya. Jadi sebenarnya enuresis itu lebih kepada hubungan antara anak, orang tua dan masyarakat sekitar. Karena kalau hubungannya tidak baik, maka enuresisnya akan sulit disembuhkan. Apalagi sekarang kan dengan orang kan sekarang tinggal di apartemen. Ya, kalau dulu orang tinggal di misalnya rumah satu yang kopel-kopel gitu ya. Nah dengan tinggal di apartemen ya, anak kalau dia mengompol spraynya itu dijemur di luar. Nah di lantai yang ketiga atau di lantai yang keempat, dan itu amat memalukan bagi si anak. Lihat itu cuci spray habis ngompol nih. Nah jadi kadang-kadang itu sangat memalukan bagi si anak. Duh ini udah banyak banget ini dok ilmunya ternyata tentang ngompol yang kadang dianggap biasa gitu sama orang-orang, sama ibu-ibu di luar sana gitu ya dok. Termasuk cerita seorang pelari dari kalau nggak salah dari Inggris. Jadi ceritanya ini ada di dalam sebuah judul film, tapi saya lupa namanya. Saya pernah lihat itu. Dia sampai dengan usia sekitar 11 tahun, cara dia untuk bisa melepaskan diri dari malu karena pada tetangga, dia lari dari sekolahnya ke rumahnya yang berjarak sekitar hampir 0,3 atau 0,5 kilo untuk bisa mengangkat jemuran kain tersebut. Hingga akhirnya dia terbiasa untuk lari jarak jauh. Malah jadi atlet lari gitu ya. Nah itu salah satu edukasi buat nanti. Tapi artinya bukan berarti kalau anak ngompol kita biarkan dia lari. Artinya begitulah perjuangan seorang anak demi untuk dia supaya jangan dimalui oleh teman-teman. Tidak dibully. Jangan dibully. Justru harus dimotivasi. Justru dia harus dimotivasi. Gitu. Ya, itu ceritanya sebenarnya. Udah banyak banget nih dok. Kebahasnya ini udah kemana kita nih. Jadi intinya sebenarnya setiap masalah yang ada pada keluarga itu harusnya bisa diatasi oleh keluarga itu sendiri. Nggak perlu sampai memarahi anak di depan tetangga. Iya benar. Ya, justru itu akan sangat merugikan bagi perkembangan kepribadian si anak. Dia jadi pemalu, tertutup, ya, dan menganggap bahwa nanti akan dimarahi oleh orang tua, akan diketawai oleh tetangga. Itu dia ceritanya. Itu teman-teman yang harus perhatikan. Jadi banyak banget yang kita bahas tentang ngompol ini, ya. Oh iya, mungkin kalau penonton ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar aja nanti gitu. Ataupun pengen kita bahas yang lain nih, boleh di komen. Nanti kita akan datangkan narasumbernya gitu. Lain ya dok ya. Terima kasih dokter ini untuk ilmunya, sangat bermanfaat ini dok. Udah ngerepotin dokter juga nih di tengah kesibukan dokter. Memberi ilmu. Nanti kalau kita bisa memberi ilmu kita pada orang lain, pasti orang lain akan melihat bahwa ilmu kita itu bisa digunakannya untuk memberi ilmu kepada yang lain. Amin. Tutup aja kali ya? Iya boleh. Dokter kita tutup ya? Iya, mari. Tutup ya semuanya, dadah.